Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabatku sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan melakukan perjalanan yaitu ke Masjid Quba Mas Depok. Ini adalah suasana depan masjid, yaitu di sebelah timur masjid ya. Tadi tempat masuknya wanita, pintu masuk wanita. Nah, kita sekarang menuju ke pintu masuk masjid yang khusus untuk pria ya, berada di samping kiri kanan Masjid Quba Emas ya. Nah, kita ini berada di samping kanan, yaitu tepatnya di sebelah utara. Kita akan memasuki pintu masuk untuk khusus pria di sebelah utara. Masjid Quba Emas ini didirikan oleh pasangan suami istri yang bernama Maimun Al-Rashid dan Dian Al-Mahri. Untuk sejarah pembangunan Masjid Quba Emas ini, yaitu sebenarnya bermula pada tahun 1996. Pada saat itu, pasangan suami istri ini, Maimun Al-Rashid dan Dian Al-Mahri, membeli lahan di Kecamatan Limo, Depok, yang nantinya tempat dibangunnya Masjid Quba Emas ya. Proses pembangunan Masjid Quba Emas memerlukan waktu sekitar 7 tahun, yaitu pembangunan ini dimulai pada tahun 2001 dan diresmikan 31 Desember 2006 yang bertepatan dengan Hari Idul Adha ya. Penggunaan pertama Masjid Quba Emas yaitu untuk melaksanakan salat Id tahun 1427 Hijriah. Masjid ini berada di atas tanah yang berukuran dari 8.000 meter persegi dengan luas total lahan yaitu sekitar 70 hektar. Ya, masjid ini didirikan. Daya tampungnya mencapai 20.000 orang dengan halaman depannya yang berukuran 45 kali 57 meter. Dapat memuat 8.000 orang. 8.000 orang ya. Wah, luar biasa. Hingga kini komplek Masjid Quba Emas juga telah menjadi salah satu destinasi wisata religi di Depok. Selain itu, tentu saja sebagai tempat ibadah serta untuk melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan sebagaimana fungsinya. Nah, ini sedikit lagi kita sudah memasuki pintu masuk untuk khusus pria ya, yang berada di sebelah kanan masjid atau di sebelah utara. Masya Allah ya, pemandangannya sungguh luar biasa, sangat megah, sangat istimewa. Kalau kita sudah sampai begitu sangat takjub melihat bangunan masjid ini. Nah, itu pintu masuk untuk pria bacanya ya. Oke, kita lepas sandal di sini saja. Di dalam sebenarnya ada penitipan, tapi kita lepas di situ saja ya. Kita masuk. Nah, ini pintu masuknya bisa langsung, tapi kalau kita mau ke bawah dulu, di sini ada tempat wudhunya. Maka sebelum kita masuk, kita berwudhu terlebih dahulu. Nah, khusus pria masuk. Nah, kita setelah wudhu langsung kita menuju ke dalam ruangan masjid ya. Ruangan utama masjid ini sampingnya ya, sebelum kita masuki ruangan utama masjid ya, sangat luar biasa. Sekarang kita menuju pintu masuk untuk khusus pria yang berada di sebelah kanan masjid ya. Kita masuk. Wah. Nah, ini suasana kita masuk ke dalam masjid. Subhanallah, luar biasa ya. Indah sekali, kokoh sekali ya. Sangat takjub kalau kita datang langsung untuk melihat, sangat luas ya. Ini tempat jamaah pria, di sana itu dibatasi oleh hijab untuk jamaah wanita. Kita lihat di atasnya, langit-langitnya, Masya Allah, luar biasa ya. Sangat indah, sangat bagus. Adapun filosofi dari bangunan Masjid Quba Emas ini dirancang dengan mempresentasikan beberapa filosofi agama Islam. Filosofi tersebut dapat terlihat pada kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara merupakan simbol rukun iman. Di pintu masuk masjid termasuk pintu menara berjumlah 17 yang selaras dengan jumlah rakaat pada salat fardu umat Islam. Di kaki kubah utama ada 33 jendela yang menggunakan kaca patri. Setiap jendela ada 3 nama Tuhan dalam agama Islam, yang kalau dikalikan 33 menjadi 99, yang sama dengan Asmaul Husna
Masjid Kubah Emas memiliki arsitektur bangunan yang mirip seperti masjid-masjid yang ada di Timur Tengah sebagai daerah kelahiran Islam, yakni dengan menara dan kubah yang bersisian, halaman depan yang luas, dan diperindah dengan detail serta hiasan elemen-elemen segi delapan. Ciri khas dari Masjid Kubah Emas terdapat pada bagian kubah yang dilapisi emas. Masjid ini memiliki 5 kubah yang mempunyai diameter yang berbeda-beda. Kubah utama berdiameter bawah 16 meter, diameter tengah 20 meter, dan memiliki tinggi 25 meter. Sedangkan 4 kubah kecil berdiameter bawah 6 meter, berdiameter tengah 7 meter, dan memiliki tinggi 8 meter. Kubah-kubah tersebut dilapisi dengan emas 24 karat setebal 2 hingga 3 mm. Bukan hanya bagian kubah saja yang dilapisi emas, bagian relief di atas tempat podium imam, dekorasi kaligrafi, langit-langit masjid, dan pagar di lantai 2 juga dilapisi emas yang berbeda-beda karatnya. Sisa-sisa emas yang digunakan untuk membalut mahkota pilar masjid yang berdiri kokoh berjumlah 168 pilar. 6 menara di masjid ini yang terdapat di luar bangunan masjid dibalut dengan batu granit dari Italia dengan ornamen melingkar. Di puncak ke-6 menara itu diletakkan kubah berlapis mozaik emas 24 karat. Sebagian besar bahan untuk membangun masjid ini diimpor dari Italia dan Turki. Ya, terdapat 3 teknik pemasangan emas yang dilakukan di masjid ini. Pertama, pemasangan dengan serbuk emas untuk bagian mahkota pilar. Kedua, teknik gold plating untuk bagian lampu gantung, ornamen kaligrafi pagar mezanin, dan ujung langit-langit kubah. Dan yang ketiga, dengan teknik gold mosaic solid untuk pemasangan kubah utama dan kubah menara. Untuk sosok Dian itu sendiri, merupakan seorang pengusaha asal Banten kelahiran tahun 1953. Ya, beliau dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Usaha yang dimiliki Dian dapat dikatakan cukup banyak. Salah satunya yaitu di bidang properti yang dirintisnya pada tahun 1980. Namun, Dian lebih banyak menghabiskan fokus usahanya di negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Dengan kesuksesannya itu, Dian tetap menjadi seorang yang dermawan dan gemar menolong anak yatim, ya, serta membangun masjid. Total masjid yang dibangun Dian sekitar 1000 masjid dan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Masjid Kubah Emas. Masjid Kubah Emas ini merupakan salah satu masjid termegah yang pernah ia bangun. Ya, demikianlah sahabat sekalian, wisata religi kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.